Rapat mendadak yang dipimpin oleh Sarwo Edi Wibowo dihadiri oleh Mayor C.I. Santosa dan semua komandan Kompi RPKAD segera berlangsung di Cijantung. Selama pertemuan, Kolonel Sarwo sempat mengirim utusan menemui Brigadir Jenderal Mung Parhadi Mulyo, bekas komandan RPKAD yang sedang menjalani cuti karena mengikuti pendidikan militer lanjutan. Sarwo Edi meminta saran penanganan atas penculikan Jenderal Yani. Brigjen Mung menyarankan hubungi Jenderal Harto karena menurut kebiasaan kalau Pak Yani berhalangan, beliau menunjuk Soeharto untuk mewakili. Salah satu keputusan strategis lain yang diambil Sarwo Edi pagi itu, selain menyiapkan pasukan RPKAD di Cijantung untuk mulai mengejar para penculik, ditentukan bahwa mereka harus memakai identitas lengkap RPKAD, baret merah. Memberikan baret memang mudah, tinggal membongkar dari gudang serta membagikannya, tetapi muncul kesulitan. Kompi Tanjung hanya mempunyai seragam hijau-hijau TNKU. Kendala tersebut dengan cepat diselesaikan oleh Sarwo Edi. Celana lapangan hijau bukan persoalan, tetapi bajunya. Masa RPKAD bertempur memakai seragam TNKU? Bagikan segera jaket loreng darah mengalir, semua pasukan harus menyesuaikan diri dengan Kompi Tanjung. Berkat datangnya keputusan spontan tersebut, selama melakukan operasi menumpas gerakan 30 September, RPKAD tampil khas. Memakai baret merah, dipadu jaket loreng dan celana hijau. Jaket diperlukan untuk menyembunyikan identitas TNKU yang terpaksa dipakai oleh Kompi Tanjung. Biografi Faisal Tanjung melukiskan, tepat pukul 13, Letnan 1 Faisal Tanjung dan semua komandan Kompi mendapat perintah dari Mayor C.I. Santosa agar berangkat menuju markas Kostrad di Jalan Merdeka Timur, Jakarta. Mereka langsung di bawah pengawasan Kolonel Infanteri Sarwo Edi. Perjalanan menuju Kostrad sangat lancar, walau mereka di jalan sempat berpapasan dengan truk pengangkut pasukan bertanda pengenal pita merah hijau di bahu kanannya. Pukul 18.30 datang perintah dari Panglima Kostrad Jenderal Soeharto untuk membebaskan RRI dan Pusat Telekomunikasi. Sebenarnya sejak pagi Panglima sudah ingin merebutnya, namun tidak dia lakukan untuk menghindari pertumpahan darah. Dia ingin merebut RRI secara diam-diam pada malam hari saat ibu kota sudah relatif sepi. Sejak Jumat pagi pukul 6.30, para pendukung gerakan 30 September telah menguasai RRI dan Pusat Telekomunikasi. Dari sini mereka melancarkan provokasi, propaganda, dan menyebarkan berita-berita bohong maupun fitnah dan hasutan. Pendudukan RRI dilakukan pasukan Kapten Infanteri Suradi, Kepala Seksi 1 yang berada di bawah Komando Kolonel Abdul Latif. Komandan Brigade Infanteri 1 Jaya Sakti, Kodam 5 Jakarta. Untuk penjaganya, mereka memanfaatkan Batalion Infanteri 454 Paradiponegoro menduduki bagian utara lapangan Medan Merdeka Barat. Sedangkan Batalion 530 Para Brawijaya berjaga mulai dari Museum Nasional ke arah selatan sampai Air Mancur. Kemudian membelok ke timur hingga kantor Pusat Telekomunikasi. Panglima Kostrad memerintahkan pembebasan RRI dan Pusat Telekomunikasi harus diupayakan. Jangan sampai memakai peluru tajam. Hindari sejauh mungkin pertumpahan darah kecuali jika memang amat terpaksa. Kepada anak buahnya, Kolonel Sarwo Edi menekankan pesan dan perintah Panglima. Dalam melaksanakan perintah operasi pada Jumat sore tersebut, RPKAD menggerakkan 3 kompi pasukan. Kompi Tanjung saya perintahkan merebut RRI, Kompi Urip saya minta merebut gedung Pusat Telekomunikasi, dan kompi lainnya bersiap di markas Kostrad untuk menunggu perintah selanjutnya, kata Mayor Infanteri C.I. Santosa, Komandan Batalion 1 RPKAD. Faisal memperkirakan untuk merebut RRI hanya perlu 1 peleton atau maksimal 30 orang. Sebab dari laporan intelijen yang dia terima, gedung tersebut tinggal dijaga 10 pemuda rakyat. Untuk merebut RRI, saya perintahkan Letnan Sintong Panjaitan memimpin. Sintong, rebut RRI, tutup mulut mereka yang ngomong serta berteriak-teriak macam-macam. Hasilnya laporkan kepada saya di Kostrad, kenang Faisal Tanjung.
Tugas tersebut ternyata bisa diselesaikan dengan cepat. Beberapa saat kemudian Sintong memberikan laporan, "Pak, RRI sudah bisa kami rebut tanpa perlawanan. Kami tunggu perintah selanjutnya." Seusai membebaskan RRI dan Pusat Telekomunikasi, pasukan RPKAD kembali berkumpul di Kostrad. Setelah persiapan selesai, Jenderal Soeharto memerintahkan Batalion 1 RPKAD dengan didukung Yon 328 para Kostrad Siliwangi, 1 kompi tank dan 1 kompi panser Yon Kavaleri 7 Kodam Jaya, dan Yonkaf 1 Kostrad mulai bergerak merebut pangkalan Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma yang diyakini Jenderal Soeharto sebagai pusat gerakan 30 September. Dalam melakukan penyerbuan, pasukan dibagi dua. Sebagian pasukan di bawah komando Mayor Infanteri C.I. Santosa masuk dari arah Kalimalang, sebelah utara landasan. Sementara Kolonel Infanteri Sarwo Edi disertai induk pasukan melakukan gerakan melambung masuk ke Halim dari arah selatan. Sebelum itu, lewat ajudan Presiden Kolonel KKO Bambang Wijanarko, Jenderal Soeharto telah memberikan peringatan agar Presiden segera meninggalkan Halim selambat-lambatnya pukul 24 malam. "Bang, saya hanya minta bantuanmu agar Bapak usahakan segera meninggalkan Halim. Pernyataan pasukan RPKAD akan segera masuk untuk membebaskan Halim ternyata memenuhi saran Jenderal Nasution yang waktu itu sudah ikut berkumpul di Kostrad. Kita ini militer, mari kita selesaikan dengan cepat segala persoalannya."